ternyata sosok itu ngejar. Penampakannya itu adalah 3. Untungnya pisau tuh nggak ngenain mereka berdua loh pas mereka lagi jatuh. Kayak halo semuanya, selamat datang di channel Hana dan Hantu dengan aku Hana. Di channel ini aku akan menceritakan pengalaman horor, pengalaman mistis, dan juga hal-hal yang nggak bisa dipikirkan secara logika. Tapi tenang aja, ceritanya nggak seserem kehidupan kalian. Dan yang paling penting, berbahaya tuh bukan hantu tapi manusia. Aku harap kalian betah di channel ini. Jangan lupa support dengan like, comment, dan subscribe-nya. Dan enjoy the story. Oke, di Hoyoy Story part ketiga ini aku mau ceritain tentang kisahnya Wina dan Lilis. Wina dan Lilis ini mengalami kejadian ini di tahun 2021 ketika mereka masih kuliah. Nah, kampusnya di mana? Sebenarnya kalau misalkan aku bilang salah satu ciri-ciri kampusnya dan itu bisa langsung dicari di Google, itu pasti langsung ketahuan. Kampusnya ini ada di Sumatera. Ya pokoknya intinya kampusnya ini masih banyak banget lahan yang masih hutan. Bahkan masih ada bebong hutan. Kalian pasti ingat kan 2021 itu pembelajaran masih hibrid. Masih banyak banget nih teman-teman Wina dan Lilis yang belum balik ke kampusnya, belum balik untuk ngekos lagi dari kampung halaman mereka. Kejadian ini terjadi di bulan Ramadan di tahun 2021, tepatnya hari Jumat, malam Sabtu. Di hari tersebut, Wina dan Lilis ada acara organisasi, yaitu buka bersama, tapi dilakukan secara hibrid. Ya, yang online-nya paling cuman formalitas doang lah kan. Kebetulan Wina ini juga sekretaris umum di organisasi ini. Karena Wina dan Lilis ini tinggalnya di provinsi yang sama, di kampus tersebut, jadi mereka datanglah. Pada saat itu yang datang secara langsung untuk bukber sekitar ada 10 orangan. Acara ini diadakan di secret di dalam kampusnya. Pada saat itu tuh kegiatan organisasi tuh sebenarnya nggak diperbolehin apalagi sampai malam kan di masa itu. Tapi ini bukan jadi rahasia umum. Kalau misalkan memang mereka tuh masih ada yang kayak anak-anak ngerjain skripsi itu di laboratorium atau ada kegiatan organisasi kecil-kecilan yang kadang nggak diketahui sama pihak kampus. Terus Wina sama Lilis berangkat bareng nih dari kosan menuju ke kampus. Yang bawa motor Lilis. Nah, si Wina ini dari kosan dia bawa pisau untuk motong semangka sebagai takjil di acara buka puasa itu. Ya udahlah kan, yang cewek-cewek ini bantuin nyiapin bukaan sebelum maghrib. Posisi secret organisasi mereka itu ada di belakang kelas. Pintu secret itu depan-depanan langsung sama lapangan. Sebelah kiri secret itu kayak ada lorong yang agak gelap karena nggak ikut kesorot lampu dari depan secret. Dan di fakultas itu pada saat itu terkenal minim lampu. Lampu-lampu tuh cuman ada di kelas-kelas tertentu atau di laboratorium. Sebelah kanan secret itu jalan keluar menuju tangga. Secret ini ada di lantai 2, by the way. Terus setelah mereka nyiapin bukaan, nyiapin takjil, Wina sama Lilis nih foto-foto lah. Wina sama Lilis itu fotonya di depan pintu secret, tapi membelakangi tempat yang gelap itu. Jadi mereka tuh ngadep ke kanan. Posisi sebelah kiri secret yang gelap itu dibelakangin sama mereka. Pas mereka foto-foto, itu sebelum maghrib ya, masih sore. Tapi ya udah mulai mau gelap. Pas dilihat hasilnya, ternyata ada penampakan. Penampakannya itu adalah 3. Aku takut banget kalau nyebutin nama-nama hantu. Jadi kita sebut aja jenis-jenisnya itu sebagai hantu. P atau K atau T itu kita sebutnya hantu ya, kita sama ratain ya. Aku suka merinding kalau nyebutin nama-nama mereka. Terus si P ini di dalam fotonya tuh ada 3. Sama, jenisnya sama huruf ini. Nah, ketiganya ini ada yang jaraknya deket, ada yang jaraknya jauh. Tapi bener-bener kelihatan kalau misalkan itu tuh P. Karena bentuknya gitu loh, yang
Tahu kan, kayak permen subus, kayak guling. Di dalam fotonya itu tuh bentuknya samar, tapi kelihatan kayak ada yang samar, ada yang jelas, tapi tetap ini loh, nggak solid, tapi ngerti kan? Tembus pandang. Di dalam fotonya tuh ada, tapi tembus pandang. Gimana lah ngejelasinnya ya? Terus shock lah si Wina sama Lilis nih ngasih tahu ke teman-teman lainnya. Ini mereka pada ngeliat semua. Bahkan Wina sama Lilisnya juga ngirimin foto itu ke teman-teman lainnya. Lagi pada sibuk ngomongin itu dan datanglah waktunya maghrib dan berbuka puasa bersama. Mereka di situ setelah buka puasa ngedengerin ceramah dari senior-senior. Teman-teman lainnya yang online nih, yang ada di layar laptop, itu cuman formalitas doang. Jadi ya udah selesai bukber, ya udah selesai aja. Mereka yang ada di secret itu setelah diceramahin sama senior-senior, ya sharing-sharing bareng, ya udah mereka beres-beres, ngebersihin secret, cuci-cuci piring yang dipakai, sama nyuciin pisaunya yang dibawa Wina, pisau kosan. Hal mistis yang mereka alamin di foto yang sore-sore tadi tuh seakan-akan kayak lupa aja gitu. Terus tempatnya udah beres lagi, mereka gak malam-malam banget, baliknya sekitar jam 8, setengah 9-an gitu. Mereka akhirnya ninggalin secret bareng-bareng. Itu iring-iringan 4 motor. Sebenarnya tuh ada 5, tapi yang satunya lagi tuh kayak belum balik. Dia masih kayak mau ke laboratorium dulu nemuin teman-teman lainnya di luar organisasi. 4 motor ini, yang paling belakang itu ada Wina sama Lilis, yang bawa motornya Lilis. Secret organisasi mereka itu ada di gedung fakultas, sebut aja Fakultas X. Dari Fakultas X ke jalan utama kampus itu harus ngelewatin jalanan kecil dulu. Jalanan kecilnya di sebelah kanan itu ada kayak lapangan, di sebelah kirinya ada gedung lain tapi tetap di fakultas yang sama ya, Fakultas X. Di ujung tusuk sate si jalan kecil ini ada pohon beringin. Fakultasnya si Wina sama Lilis ini emang terkenal banget banyak pohon beringin. Banyakan pohon beringin daripada lampu pada zaman itu ya, di tahun itu. Sebelum ke pohon beringin itu ada jalan besar utama kampus, yang mana jalan itu yang bakal mereka gunain untuk ke depan universitas. Pas lagi ngidupin motor, si Wina sama Lilis nih sedikit agak kesusahan. Jadi si 3 motor itu udah duluan aja. Si Wina sama Lilis ya udah lah kan, mereka tuh udah biasa banget pulang malam di kampus, tapi sebelum COVID. Jadi ya udah aja mereka ditinggalin temennya. Karena di jalan kecil maupun di jalan utama kampus di fakultasnya mereka ini minim lampu, jadi mereka tuh cuman ngelihat dari cahaya lampu motor mereka doang. Ketika mereka melewati jalan kecil menuju ke jalan utama itu, di depan mereka kan ada pohon beringin besar. Nah, dua-duanya nih, si Wina sama Lilis itu ngeliat langsung secara nggak jelas sih, maksudnya itu memang wujud laki-laki, tapi nggak kelihatan mukanya, nggak kelihatan bentuk tubuhnya gimana. Tapi kalau yang di penglihatan Wina itu sosok laki-laki yang badannya tegap banget. Itu merinding. Itu turun dari atas pohon ke bawah, nggak tahu nyentuh tanah atau enggak. Tapi kalau misalkan manusia beneran, itu kan pasti ada gaya pantul, apa sih, kaki ini agak nekuk dikit kalau misalkan lompat ya. Itu tuh enggak, bener-bener yang jelek langsung berdiri gitu. Terus si Lilis juga ngelihat, si sosok itu juga teriak, "Woi!" katanya kan. Si Wina sama Lilis kaget dong. Terus ketika si Lilis udah ngebelokin motornya nih ke arah kiri, yang mana itu adalah jalan utama kampus. Jadi si Lilis udah naikin motornya ke jalan utama kampus. Si Wina ngeliat ke belakang. Ternyata sosok itu ngejar. Terus Wina spontan bilang ke Lilis, Lilis cepetan, itu dia ngejar. Si Lilis yang bawa motor panik. Terus si Wina noleh lagi ke belakang dan dia masih ngeliat sosok itu ngejar dong. Wih, mereka berdua panik banget di atas motor itu. Apalagi jalan utama kampus juga gelap. Si Lilis bawa motor ngebut banget. Sampai akhirnya di tikungan di samping auditorium di kampus itu ada tikungan yang memang agak tajam. Si Lilis udah nggak bisa lagi ngerem. Akhirnya mereka jatuh, motornya masuk ke parit. Untungnya nih si Wina sama Lilis jatuh ke atas rumput-rumput.
Di situ Wina masih mikir, begal kali ya, atau orang yang mau berbuat jahat lah. Dia nggak berpikir itu adalah sosok gaib. Sepersekian detik di awal dia ngeliat sosok itu juga dia mikirnya itu teman dia yang lain. Setelah jatuh si Lilis teriak-teriak, tolong, tolong, tolong. Sudah tuh sepi banget, nggak ada orang. Tapi ada orang yang lagi goncengan, cowok sama cowok, itu ngelewatin mereka dan untungnya mereka berhenti dan ngebantuin loh. Terus pas udah dibantu angkat motor, ngidupin motor, ditanya kenapa bisa jatuh. Terus si Lilis bilang, itu udah ngajar kami dari Fakultas X katanya. Dia dari pohon. Ketakutan juga lah si dua orang laki-laki ini. Akhirnya Wina sama Lilis udah jalan menuju ke gerbang utama keluar dari universitas itu. Si dua laki-laki itu juga berbalik arah, nggak jadi ke arah yang dituju karena mereka awalnya arahnya tuh menuju ke Fakultas X. Si Wina sama Lilis nih ke kosan terdekat dulu nih, kosan temennya yang paling dekat, yang mana itu ada di seberang kampus. Terus mereka kayak masih histeris kan, terus ditenangin sama temennya yang punya kosan yang di seberang kampus itu. Terus mereka udah tenang, datanglah ada senior mereka. Senior mereka ini sama-sama ikut bukber yang tadi. Mereka satu organisasi. Terus nanya kenapa, ceritain lah sama Wina sama Lilis mereka kenapa. Terus si seniornya ini ngelapor lah ke senior lainnya, yang mana itu adalah ketua umum di organisasi mereka. Jadi si senior ini satu angkatan ya sama ketua umum di organisasi itu. Nah, di angkatannya seniornya si Wina sama Lilis ini, sebut aja dia Bang Kevin. Si Bang Kevin ini di angkatannya punya nih temen yang namanya Bang Pet. Si Abang Pet ini bisa ngeliat yang begitu-begitu, maksudnya cukup ngerti lah. Akhirnya si ketua umumnya di organisasi Wina dan Lilis sama si Bang Pet ini tuh mencari tahu nih, beneran ada nggak sih itu sosok itu, apa masih ada atau gimana. Dan ternyata Bang Pet bilang nggak ada. Jadi kemungkinan dia nggak tinggal di situ, atau dia lagi lewat aja kebetulan dan ngeliat Wina dan Lilis, nggak ngerti gimana. Pokoknya si Bang Pet nggak nemuin sosok itu. Tapi Bang Pet bilang di antara Wina sama Lilis itu mereka tuh ada yang wangi, salah satunya. Wangi dalam artian emang disenengin sama makhluk-makhluk halus. Takut gongnya lagi, si Wina tuh baru sadar di tasnya itu dia bawa pisau. Untungnya pisau tuh nggak ngenain mereka berdua loh pas mereka lagi jatuh. Kayak bayangin kalau misalkan itu sampai ngenain mereka dan melukai mereka itu. Ya alhamdulillah mereka masih dilindungi ya, walaupun pada saat itu mereka lagi ketiban sial. Tapi itu di bulan Ramadan. Aku tuh masih nggak habis pikir sampai sekarang karena itu di bulan Ramadan loh. Dan Wina dan Lilis itu dua-duanya mereka nggak ada yang lagi haid. Mereka dua-duanya juga lagi puasa. Bahkan sampai sekarang Wina sama Lilis tuh nggak tahu siapa yang disebut wangi sama Bang Pet itu, di antara mereka siapa nggak tahu tuh. Jadi kisahnya Wina sama Lilis ini ngingetin kita untuk selalu berhati-hati dimanapun, kapanpun, dan jujur mau di bulan Ramadan ataupun bukan, kita tetap selalu meyakini kalau kita selama ini memang hidup berdampingan. Jangan mentang-mentang bulan Ramadan gak ada hantu, iseng lewat kuburan, kan gak gitu konsepnya. Oke, mengenai kisah Wina dan Lilis cukup sampai di sini. Semoga Wina sama Lilis sukses selalu. Dan untuk kalian semua yang punya kisah horor, cerita mistis, atau kejadian aneh, boleh banget kirim ke email hanadanhantu@gmail.com supaya bisa aku bacain di video berikutnya. Dan tenang aja, privasi kalian pasti bakalan terjaga. Nama dan tempatnya pasti bakal aku samarin. Aku mohon supportnya di channel ini dengan like, comment, dan subscribe. Jangan lupa nyalain loncengnya, karena di channel ini kita bakalan takut bareng-bareng. Bye-bye, aku Hana dari Hana dan Hantu Channel.